Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Tasliman biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd. Para pemirsa, kita lanjutkan ya kajian kitab Asy-Syifa Bita'rifil Mustafa. Ini memasuki pasal ke-6 ya. Fima warada min qaulihi ta'ala fi jihatihi alaihi salam mawridasy syafaqati wal ikram. Jadi ini satu pasal mengenai bagaimana kepedulian kasih sayang Allah kepada Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW banyak dihujat, dikritik, dihina oleh orang-orang musyrik Quraisy ya ketika itu. Maka Allah memberikan satu hiburan karena saat itu juga membuat Rasulullah sempat sedih, betul. Sedih gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala Thaha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Thaha ini disebut kila Thaha ismun min asma'ihi alaihissalam. Salah satu nama Rasulullah SAW Kanjeng Nabi itu namanya antara lain adalah Thaha. Ya. Waqilah huwa ismullah. Ada yang mengatakan Thaha itu salah satu asma'nya Allah. Waqilah maknahu ya rajul. Maksudnya artinya hai lelaki, hai orang, hai manusia. Waqilah ya insan, hai manusia. Waqilah ya hurufun muqatta'ah lima'anin adalah huruf-huruf penggalan huruf yang memiliki makna-makna spesial ya tentu, seperti alif lam mim, yasin dan seterusnya. Wa qala al-Wasiti arada ya tahir ya hadi. Menurut Imam al-Wasiti yang dimaksud Thaha itu adalah gabungan antara toknya adalah ya tahir, kemudian haknya adalah ya hadi. Tahir, hadi juga salah satu dari sekian nama-nama beliau Rasulullah SAW. Waqilah huwa amrun minal wat'i. Apa dikatakan itu adalah perintah untuk menjejakkan kaki. Wal ha'u kinayatun anil ardi. Toknya adalah menjejakkan kaki, kemudian haknya adalah sebagai metafor dari tanah bumi. Artinya ya tamid al ardi biqadamek, jejakkan kedua kakimu pada bumi, karena Rasulullah SAW sempat sholat berdiri sambil mengangkat salah satu kakinya gitu. Jadi wala tut'ib nafsaka bil i'timad ala qidamin wahidatin, jangan kamu menjejakkan satu kaki saja ketika sholat berdiri itu. Wa qaulu ta'ala ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Kami tidak turunkan Quran ini kepadamu Muhammad supaya agar kamu itu menjadi menderita, bukan. Jadi ini satu ayat bagaimana Rasulullah SAW ketika malam semua orang pada tidur, Nabi tetap terus berdiri ya sholatul lail sampai ya qiyamul lail ya dengan payah capek, lalu diturunkan ayat ini. Ini juga menunjukkan bahwa Islam itu agama wasatiyah, wasaton, agama yang moderat yang tidak
ekstrim bahkan dalam soal-soal ibadah. Jangan sampai Anda zikir saking kencengnya zikir sampai jungkel-jungkel, sampai teriak-teriak. Harus dibimbing dengan pas banget. Ya, kecuali kalau Anda tidak sadar. Itu loh ya. Kecuali kalau itu di luar kesadaran Anda. Nazaratil ayah fima kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatakallafuhu minas sahari wa ta'abi wa qiyamil lail. Ya, ini ayat turun. Artinya apa? Allah itu enggak menginginkan Rasulullah dan umatnya ini terbebani. Jadi agama itu tidak ada yang membebani. Agama justru meringankan. Ya, meringankan. Oleh karena itu dalam satu hadis disebutkan basyiru wala tunaffiru, yassiru wala tu'assiru. Ya, berilah sesuatu yang menggembirakan, kabar gembira, dan jangan membuat mereka malah lari dari kamu. Bikinlah mudah dan jangan bikin sulit dalam beragama ini. Ya, maksudnya apa? Bikinlah mudah. Apa ya yang disebut mudah? Bikinlah kegembiraan, berita gembira. Tidak ada berita gembira kecuali adalah mengajak kita menuju kepada Allah. Karena selain Allah itu isinya adalah beban, problema, kesulitan, penderitaan. Itu pasti semuanya selain Allah. Loh, kita ini sedang beragama, kok menjadi menderita ya misalnya. Saya beribadah kok malah menderita. Itu pasti ketika beribadah tidak sedang menuju kepada Allah. Sedang menuju kepada kepentingan hawa nafsunya, orientasi, blocking yang ada di dalam pikirannya macam-macam. Lalu memaksa dirinya. Allah tidak suka, tidak menyukai la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak menyukai yang keterlaluan, yang ekstrim, yang tidak. Itu di luar atmosfer ridhonya Allah hal-hal seperti itu. Akhbarana Al-Qadi Abu Abdullah Muhammad bin Abdurrahman wa ghairu wahidin. Ada hadis ini banyak jalur riwayatnya. Anil Qadi Abil Walid Al-Baji ijazatan, memberi ijazah. Wa min aslihi naqaltu qala, asal hadis ini saya menukil. Qala hadatsana Abu Dzar Al-Hafidz qala hadatsana Abu Muhammad Al-Hammuwiyyu, atau ada yang menyebut Al-Himawiyyu. Hadatsana Ibrahim bin Huzaim Asy-Syasi qala hadatsana Abdu bin Humaid hadatsana Hasim ibn Al-Qasim an Abi Ja'far anir Rabi bin Anas qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla qama ala rijlin wahidatin wa rafa'al ukhra fa anzalallahu ta'ala Taha, yakni ta'il arda ya Muhammad wa ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilam mimman khalaqal arda was samawati al-ula. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Rabi bin Anas, menceritakan bahwa Rasulullah SAW itu sempat sholat, ketika berdiri maka hanya menggunakan satu kaki, yang satu diinjakkan di tanah, yang satu diangkat, ya. Maka
Kemudian Allah menurunkan ayat ini, Toha, yakni to'il ardo, jejakkan dua-duanya ke tanah, ke bumi. Ya Muhammad, ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Jadi ini memang Al-Quran diturunkan bukan untuk membuat orang supaya kamu malah menderita, melainkan bahwa ini untuk peringatan bagi orang yang memiliki rasa takut dan cinta. Yakhsha itu khosyah, rasa takut dan cinta kepada Allah. Artinya takut dan cinta ini pasti membuat penuh dengan harapan luar biasa, sekaligus tidak sembrono gitu loh. Bukan sesuatu. Tanzilam mimman khalaqal arda was samawati al-ula. Ini Al-Quran ini diturunkan dari zat yang menciptakan tanah, bumi dan langit yang luhur. Wala khafa bima fi hadza kullihi minal ikram wa husnil muamalah. Wa in ja'alna Toha min asma'il salam kama kila au ju'ilat qasaman lihaqil lahiqal faslu bima qablahu. Jadi bukan sesuatu yang tersembunyi, artinya bukan sesuatu yang rahasia, bahwa ini semua cara Allah menghormati Rasulullah SAW dan mengajari, mendidik caranya bermuamalah. Muamalah itu bekerja sama, artinya kerjasama dengan Allah, maksudnya beribadah, beramal ibadah. Supaya lebih bagus, ya, supaya lebih bagus. Walaupun misalnya kalau Toha itu dijadikan salah satu asma Nabi atau dijadikan sebagai kata sumpahnya Allah, tetap saja ini bisa saja, karena itu masih berkait dengan ayat-ayat sebelumnya. Wa mithlu hadza min namati syafaqah wal mabarrah qaulu ta'ala fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Ada lagi satu ayat, ya, bentuk syafaqah, kepedulian sayang, ya, rasa sayang yang penuh dengan kepedulian Allah kepada Kanjeng Nabi. Ini juga semacam ini semacam belayan ilahi, ya. Allah membelai. Fala'allaka bakhi'un nafsaka, maka apakah kamu akan menyakiti dirimu, gitu loh, ya. Bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa, atas kontra mereka, ya. Ini Rasulullah itu bukan hanya ditentang, ya dihujat, dikata-katain, nggak karuan, ya. Apakah kamu akan semacam menyakiti dirimu, Muhammad? Gitu loh. Jadi kalau saja mereka itu kemudian tidak beriman, ya, dengan bihadzal hadithi asafa, jadi dengan Al-Quran dan wahyu ini, ya. Qatilun nafsaka lidzalika ghadaban aw ghaidan aw jazaan. Apakah kamu maksudnya itu bakhi'un nafsa, menyakiti dirimu sehingga kamu menjadi marah, ya, lalu keras, lalu menjadi sangat mangkel banget gitu, ya, kira-kira begitu, ya. Maka di ayat lain juga disebutkan mirip ayatnya, la'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin.
apakah engkau membuat dirimu menjadi sangat menderita, ya Muhammad, kalau saja mereka itu tidak beriman. Tentu ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW juga sedih, gitu loh. Jangan disebut, wah Rasul nggak pernah sedih. Sedih Kanjeng Nabi. Sangat sedih. Tapi sedihnya Kanjeng Nabi ini sedih. Karena kasihan. Rasulullah diperlihatkan orang-orang yang menentang Rasul. Orang-orang yang sangat membenci, menghujat beliau itu besok di akhirat kayak apa nasibnya. Itu yang Rasulullah rasanya nggak tega, lalu sedih banget. Gitu loh. Jadi kalau nggak sampai beriman kepada Rasulullah SAW, ya Allah, ini sangat-sangat sedih beliau. Ya, sedihnya sampai sangat dalam sedihnya. Nah, tapi Allah menghibur. Jangan sedih kamu, jangan sedih. Aku membelamu. Gitu. Qala bismillahirrahmanirrahim. Qala innasa nunazzil alaihim minas samai ayatan fadhallat a'naquhum laha khadi'in. Kalau kami mau, kami akan turunkan satu ayat yang dari langit yang membuat mereka menjadi sangat tunduk patuh, ya. Ya, kepada ayat-ayat itu. Tapi kenapa Allah tidak melakukan itu? Ya. Jadi ya ini memang tradisi para nabi-nabi dahulu. Ya selalu ditentang, ya selalu menghadapi para orang-orang musyrik, terutama para ateis yang selalu kontra. Nah, kontranya ini loh yang wa min hadzal bab qaulu ta'ala fasda' bima tu'mar wa'rid 'anil musyrikin. Sudah, kamu yang penting tetap maju saja, Muhammad, berangkat saja, bergegas saja terhadap apa yang diperintahkan kepadamu. Kamu diperintahkan tablighur risalah, menyampaikan wahyu ini. Wa'rid 'anil jahilin, abaikan saja, wa'rid 'anil musyrikin, abaikan saja orang-orang yang musyrik. Nggak usah dipikir. Itu loh ya, nggak usah dipikir. Tugas ini adalah tugas para da'i, mubaligh, ya. Tugasnya bukan membuka pintu-pintu hidayah mereka atau memberi hidayah kepada orang yang diajak, bukan. Tugasnya menyampaikan, ya mendoakan iya, memohonkan ampunan iya, kita harus lakukan itu. Tapi harus tetap dengan bil hikmah. Bil hikmah itu berarti sesuatu yang muncul bukan karena sebuah pressure di dalam diri kita. Orang yang sedang berdakwah, bukan. Inna kafainakal mustahzi'in. Aku jamin, kata Allah, dari kamu ini, dari orang-orang yang menghina kamu, menghina wahyu ini. Ya. Jadi ini adalah teladan ketika kita berdakwah, jangan marah-marah. Jangan ngomel-ngomel, apalagi menghujat, apalagi mencaci. Ya. Kita tetap bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan kearifan yang dalam penuh cahaya, dan juga dengan mau'izah al hasanah, nasihat-nasihat yang bagus. Wajadilhum billati hiya ahsan, dengan argumen-argumen yang lebih bagus, yang lebih argumentatif. Ya. Karena jangan sampai orang menyampaikan kebenaran, apalagi menyampaikan ajaran agama ini dijadikan sebagai status. Oh, statusku akan disebut hebat
Kalau gitu aku bisa pidatoku misalnya bisa berkobar-kobar, atau aku akan berdakwah supaya kalimat-kalimatku membuat orang menangis, lalu aku mendapatkan satu status dakwahku adalah selalu membuat orang menangis. Tidak untuk itu semua. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhara fasawfa ya'lamun. Orang-orang yang menghina kamu ini memang adalah orang-orang yang menjadikan Tuhan selain Allah. Ya. Ada standar ganda di dalam teologi keimanan mereka. Ada Allah, ada yang lain selain Allah. Ada Tuhan lain selain Allah. Nah, ini pasti akan memunculkan sikap untuk meremehkan kamu. Padahal mulai dari zaman Nabi Adam sampai engkau ini, Allah itu ya Maha Esa, Tuhan itu juga satu. Yang disebut Tuhan itu hanya satu sudah. Maha Esa, Maha Tunggal, Maha Satu, dan satu-satunya. Nah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Dan kami tahu dadamu sempat, istilahnya kalau orang sekarang, kamu sampai dadamu sesek ya. Sesek karena apa? Sesek karena merasa kena pressure secara psikologis, ya, melalui apa ya, ucapan-ucapan. Jadi sepanjang sejarah ya memang agama ini, kebenaran Islam ini akan selalu menghadapi orang-orang yang memiliki standar belah ganda di dalam hatinya. Ada Allah dan selain Allah. Atau enggak, yang selain Tuhan itu yang disembah malahan. Nah itu. Karena itu fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, wa kum minas sajidin. Jadi ini ada satu, saya masih ingat kiai saya memberi satu kiat. Kiat apa itu? Ini kan menggambarkan Nabi dalam kondisi susah, ya. Dan Rasulullah SAW, umatnya juga akan menghadapi hal-hal seperti ini. Mungkin umatnya disebut dengan stres, gitu. Maka beliau mengatakan kalau kamu stres susah, ya, ambil wudhu, sholat 2 rakaat, lalu baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, tambahi la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim sebanyak-banyaknya. Ya barangkali banyak itu relatif, bisa 100, bisa 300, bisa 1000. Habis itu tidur kamu. Bangun tidur insya Allah masalah sudah sirna. Rupanya hal itu berpijak pada ayat ini. Ketika Rasulullah SAW susah, fasabbih bihamdi subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Wa kum minas sajidin, sholat. Maksudnya habis sholat ya kita zikir, tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan, itu ijazatan minni, ijazah ya, boleh Anda lakukan. Wa qaulu ta'ala wa laqad istuhzi'a birusulin min qablik fahaqa billadzi sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Allah ini sebenarnya menghibur banyak mereka, ya, sebelum rasul-rasul sebelum kamu ini, banyak yang dihina, ya.
Lalu Allah menurunkan siksaan kepada orang-orang itu yang menghina para rasul itu, ya, atas apa yang ia hinakan. Ya, jadi yang dihina ya para rasul, ya ajarannya, ya pokoknya menghina itu apa ya, meremehkan. Makanya Rasulullah SAW melarang umat Islam menghina agama lain, menghina ajaran-ajaran agama lain. Karena apa? Takut agamamu ini nanti juga dihina. Ya, itu Bismillahirrahmanirrahim. Qala makiyun sallallahu ta'ala bima dzakara wa hawwana alaihi ma yalqa minal musyrikin wa alamu anna man tamada ala dzalika yahallu bihi ma halla biman qablahu. Menurut Imam Makiyu, jadi Allah kemudian dengan segala kepedulian Allah kepada Rasulullah SAW menyebutkan ya peristiwa-peristiwa yang pernah dialami oleh para Rasul dulu. Ya, maka saat ini kamu kalau mengalami, jangan heran. Nah, peristiwa ini yang digambarkan oleh Allah itu membuat beban-beban Rasulullah menjadi ringan, kan begitu, ya. Wa mithlu hadhihi tasliyah qaulu ta'ala wa yukadzibuka faqad kudzibat rusulun min qablik. Kalau ada yang mendustai kamu, mereka ini Rasul-Rasul dahulu juga didustai. Saya ingat satu kalimat seorang sufi, ya, sufi besar beliau, mengatakan ketika muridnya itu datang menangis, Pak Kiai, saya mau kembali ke Jakarta, katanya itu. Apa jawab Kiai itu? Dengan senyum beliau mengatakan, apakah di Jakarta ada cinta? Sang murid tadi tertunduk menangis sambil mengadukan, mengeluhkan, bagaimana Kiai, saya sudah mengajar banyak murid, tetapi murid-muridku justru sebagian besar mengkhianati aku. Apa jawab sang guru itu tadi? Kalau aku punya 1000 murid dan tak satu pun ada yang jadi atau tidak mengamalkan apa yang saya sampaikan, aku tidak sama sekali sedih. Aku tidak sedih. Ini kayaknya memang sebagaimana Rasulullah dihibur oleh Allah, ya. Wa yukadzibuka faqad kudzibat rusulun min qablik wa min hadza qaulu ta'ala kadzalika ma atal ladzina min qablihim rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Dan begitu juga para nabi dahulu sebelum kamu Muhammad, ya, ini para rasul selalu dituduh, dihina oleh mereka ini. Ini tukang sihir. Satu lagi, ini orang gila. Selalu begitu. Karena apa? Karena ayat-ayat dari Allah selalu membuat mereka tertunduk sebenarnya. Gunung-gunung alam saja tertunduk, dianggap, wah ini sihir ini. Atau karena ini aneh, ini orang gila ini. Azzallahu ta'ala bima akhbaru bihi anil umamis salifah wa maqaliha li anbiya'ihim qablah wa mihnatihim bihi wa sallahu bidzalika an mihnatihi bimithlihi min kufari Makkah wa annahu laisa awwala man laqiya dzalik thumma tayyaba nafsah wa abana udhrahu biqouli ta'ala fatawalla anhum.
wa ma anta bimalum. Jadi ya karena kesimpulannya itu begini, karena umat terdahulu ya, memperlakukan para nabi itu sadis-sadis luar biasa ya, dengan berbagai cobaan. Hal yang sama dilakukan juga ini oleh kufaru Mekah, orang-orang kafir di Mekah ya. Dan Rasulullah bukan orang yang pertama digituin itu. Maka fatawallanhum, udahlah abaikan saja mereka ini. A'rid anhum fama anta bimalum, ya, kamu ini bukan tercela. Makanya membawa kebenaran ini seperti membawa bara. Tetapi ya ingat, ini kebenaran yang benar-benar. Kalau hari ini kita benar, yang benar-benar, bukan ayatnya, jangan sampai dimanipulasi loh ya. Misalnya ada seseorang cara pandang agamanya nggak benar, dikritik ke sana kemari, ya memang karena nggak benar. Lalu dia mengatakan, biasa Nabi juga digituin dulu di Mekah oleh musuh-musuhnya, lalu dijadikan legitimasi. Wah, kita jangan, padahal memang dia nggak benar misalnya. Makanya untuk menyampaikan kebenaran ini harus benar-benar memahami betul pesan-pesan wahyu ayat Al-Quran ini dengan benar, sebagaimana dicontohkan Nabi, para sahabat, para tabi'in, para ulama, mujtahidin. Nah, itu bisa dijadikan landasan analisa. Wa mithlahu qaulahu ta'ala wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi'ayunina. Sabarlah dengan aturan atau takdirnya Tuhan. Kamu Muhammad tetap dalam kepedulian, pengawasan, penjagaanku. Ya. Isbir ala ha'adahum fa innaka bihaitsu naraka wa nuhfidzuka. Sallallahu ta'ala bihadza fi ayin katsirah min hadzal makna. Jadi ini semua menggambarkan banyak sekali ayat-ayat yang menghibur Nabi, yang ya seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jazahu subhanahu ma aghmarana walah wa usafdalah thumma sallahu an qawlihim ba'da hadza bima wa'adahu bihi min iqlabihim wa adahum biqaulihi fasatubsiruna wa yubsirun. Jadi ini gambaran-gambaran ya saudara sekalian, mengenai kepedulian Allah, pembelaan Allah kepada Rasulullah SAW. Dan itu adalah, kita nggak bisa membayangkan penderitaan apa yang dialami oleh Rasulullah SAW. Kita nggak ada apa-apanya, karena itu ya kita juga harus lebih sabar. Karena kesabaran itu membuka pintu-pintu cintanya Allah, kepeduliannya Allah kepada kita. Saya kira demikian. Wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.